Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Saya harapkan kawan dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Bismillah. Oke, kali ini kita masuk ke pembelajaran kita yang ke-6. Kali ini kita akan membahas materi tentang pelaku ekonomi dan politik ekonomi. Pertama dulu, pelaku ekonomi. Pada hakikatnya, di dalam masyarakat terdapat 3 kelompok pelaku ekonomi, yaitu 1. Perorangan yang tergabung dalam rumah tangga keluarga, 2. Perusahaan atau rumah tangga produksi, dan 3. Pemerintah atau rumah tangga negara. Bagi negara yang mempunyai hubungan internasional, masih ada 1 kelompok pelaku ekonomi lagi, yaitu masyarakat luar negeri. Nah, berarti yang keempat ini tambahannya terkhusus bagi negeri, bagi tingkat internasional. Berarti sini pelaku ekonomi ada 4, perorangan, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian kita masuk ke politik ekonomi. Politik ekonomi atau kebijaksanaan ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. Cara dan tindakan ini untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, terutama kemakmuran masyarakat. Beberapa sarana politik ekonomi yang penting sebagai berikut. A. Politik fiskal, yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur keuangan negara khususnya di bidang perpajakan dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kemudian ada B. Politik moneter, yaitu kebijaksanaan pemerintah melalui bank sentral dalam mengatur keuangan dan perkreditan. Misalnya jumlah uang beredar, batas-batas pemberian kredit, dan tinggi rendahnya tingkat bunga. Kemudian yang C. Politik produksi, yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan menggunakan sumber-sumber alam secara efisien. Politik ekonomi yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan industri dalam negeri disebut sebagai kebijaksanaan proteksionisme. D. Politik perdagangan luar negeri, yaitu kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan ekspor dan impor, neraca pembayaran, utang luar negeri, kurs valuta asing, dan kerjasama internasional. Politik harga dan upah, yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan harga-harga barang dan upah. E. Politik sosial atau ketenagakerjaan, yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam hal penciptaan kesempatan kerja, hubungan tenaga kerja, dan kesejahteraan karyawan. Untuk setiap bidang yang penting, pemerintah mempunyai suatu kebijaksanaan. Misalnya di bidang kependudukan, pertambangan, perkorporasian, dan sebagainya. Baiklah, itu saja materi kita pada video kali ini. Silahkan ditonton ulang jika ada yang masih belum bisa dipahami, atau silahkan ditanyakan di kolom komentar. Itu saja. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.